Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yayasan Al-Karim. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 di kelas 4. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan nantinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pertama, kita akan menemukan informasi dalam sebuah gambar. Amatilah gambar berikut ini. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Tentunya adalah manfaat matahari, karena semua aktivitas dalam gambar itu memanfaatkan sinar atau panas matahari. Jadi, kesimpulannya dari gambar itu adalah pemanfaatan energi matahari. Yang kedua, dalam gambar itu semua barang-barangnya menggunakan energi listrik. Jadi, gagasan pokoknya dari gambar tersebut adalah pemanfaatan energi listrik. Selanjutnya, teks ini terdapat dalam buku paket kalian halaman 7. Teks ini menceritakan tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dari teks ini, kita dapat membuat sebuah peta pemikiran supaya lebih mudah untuk dipahami. Contohnya seperti ini. Sumber daya alam. Yang pertama, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya, sumber daya alam yang tidak dapat habis jika digunakan. Contohnya, matahari, angin, air, juga hewan dan tumbuhan. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Apa itu contohnya? Minyak bumi, emas, batu bara. Rata-rata sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini berasal dari barang-barang tambang. Selanjutnya adalah pembelajaran tentang sumber energi, sesuatu yang menghasilkan energi. Nah, salah satunya yang terbesar adalah matahari. Kenapa matahari merupakan sumber yang terbesar di bumi? Karena manfaatnya sangat banyak. Di antaranya yang pertama, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Jadi, tumbuhan dapat menghasilkan makanan dan oksigen dengan bantuan sinar matahari. Mengandung vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang. Makanya biasanya anak bayi diajak berjemur ketika pagi hari. Itu karena sinar matahari mengandung vitamin D. Selanjutnya, mengeringkan pakaian. Tentu kita butuh matahari ya untuk mengeringkan pakaian. Berperan pada siklus air. Jadi terjadinya air laut bisa menguap, membentuk awan dan turun hujan menjadi air kembali. Itu atas bantuan sinar matahari. Selanjutnya, sumber energi pada panel surya atau biasa disingkat dengan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Di Indonesia masih jarang, tapi di luar negeri sana sudah banyak. Nah, seperti ini gambarnya. Biasanya dipasang di atap. Yang tak kalah pentingnya yaitu membuat terjadinya siang dan malam. Sangat bermanfaat sekali ya. Seandainya tidak ada matahari, maka kita tidak bisa membedakan antara siang dan malam. Termasuk juga itu manfaat matahari karena pergerakan matahari di pol. Sumber energi yang kedua yaitu angin. Tidak kalah penting dengan matahari, angin juga memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Contohnya dibuat kincir angin.
Kincir angin dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Yang pertama, alat penumbuk padi. Yang kedua, menggerakkan alat pemompa air. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga Bayu atau disingkat dengan PLTB. Kenapa memakai Bayu? Kenapa tidak memakai angin? Kalau angin nanti PLTA akan sama dengan yang ketiga, yaitu sumber energi air. Jadi air tak kalah penting juga. Manfaatnya sangat banyak untuk kebutuhan sehari-hari, seperti minum, mencuci, memasak, mandi, dan lain sebagainya. Juga kincir air yang digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau disebut dengan PLTA. Nah, selanjutnya kita belajar tentang hak dan kewajiban. Kita dianugerahi oleh Allah sumber daya alam yang sangat melimpah, tapi bukan berarti kita bisa berfoya-foya atau menggunakannya secara berlebihan. Kita mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan secara seimbang. Contoh hak terhadap sumber daya yang ada, mendapatkan air bersih. Nah, kita berhak mendapatkan air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya harus diimbangi dengan kewajiban kita untuk menjaga kebersihannya ya. Tidak hanya terhadap sumber daya. Jadi kita juga memiliki hak di rumah. Contohnya, mendapat kasih sayang dari orang tua. Mendapat hak di sekolah. Contohnya, mendapat materi pembelajaran. Yang bukan contoh hak, menggunakan air secara berlebihan. Seperti yang Bu Ratna katakan tadi, kita dianugerahi air, tapi bukan berarti boleh digunakan secara berlebihan. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Kenapa bukan termasuk hak? Karena berbakti itu dilakukan, bukan termasuk hak, tapi termasuk kewajiban. Yang ketiga, menuntut pembelajaran 24 jam. Kita berhak mendapatkan pembelajaran, tapi bukan berarti bisa menuntut pembelajaran 24 jam non-stop. Ada jam-jam tertentu untuk pembelajaran. Arti hak dari kita lihat contohnya, maka arti hak adalah sesuatu yang didapatkan manusia sejak dalam kandungan. Selanjutnya, kewajiban. Contoh kewajiban terhadap sumber daya yang ada di lingkungan sekitar kita. Menjaga kebersihan sungai, itu termasuk yang harus kita lakukan. Di rumah, membantu orang tua. Di sekolah, mentaati peraturan sekolah. Yang bukan contoh kewajiban, membuang sampah di sungai. Ini juga dilakukan, tapi termasuk hal-hal yang dilarang, maka tidak termasuk kewajiban. Yang kedua, mematuhi perintah orang tua yang melanggar agama. Contohnya, kalian dilarang untuk sholat. Nah, itu termasuk perintah orang tua yang tidak harus dipatuhi karena melanggar agama. Insya Allah tidak ada ya orang tua kita yang seperti itu. Yang ketiga, mendapatkan waktu istirahat di sekolah. Itu bukan termasuk kewajiban, tapi hak karena kita dapatkan. Jadi arti kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Alhamdulillah, senang ya hari ini. Biasanya kalau kalian sedang senang, suka nggak diungkapkan dengan nyanyian? Insya Allah rata-rata suka menyanyi ya. Jadi supaya nyanyinya lebih bagus lagi, kita pahami istilah-istilah dalam lagu. Yang pertama, nada, bunyi yang beraturan. Kalau tidak teratur maka bukan nada, jadi lagunya tidak enak. Yang kedua, tangga nada, urutan tinggi rendahnya nada, mulai dari do, re, mi sampai terakhir. Selanjutnya, not angka, nada yang ditulis dengan angka 1, 2, 3 untuk menunjukkan do, re, mi-nya tadi. Not balok, nada yang ditulis dengan gambar. Biasanya gambarnya seperti tunas kelapa, ada benderanya 1, ada benderanya 2, ada yang tanpa bendera.
Yang terakhir tempo, cepat lambatnya lagu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.